Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari kelompok 3. Yang kali ini kami akan membahas tentang teori-teori yang mendasari bimbingan konseling dan implementasi teori. Penasaran kan bagaimana materinya? Yuk kita simak bersama. Oke, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Aditya, dan rekan-rekan saya, Nurul Hidayah, Ahmad Mutaki, Ahmad Khairul Huda Salio, Atika, dan Nailil Makfiroh. Selanjutnya langsung saja kita simak pemaparan dari beberapa materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video kami untuk membantu mengembangkan channel kita selanjutnya. Teori-teori dalam bimbingan konseling. Lahirnya suatu teori mempunyai kaitan dasar pribadi, sosiologis, dan filosofis. Ciri khas yang ditampilkan oleh beragam teori sangat dipengaruhi oleh kepribadian pembuatnya, kehidupan, dan lingkungan sekitarnya, serta cara pandang pengarang dalam berfilsafat. Munculnya teori-teori dalam konseling sendiri bersamaan dengan awal munculnya bimbingan konseling, yaitu pada abad ke-20. Teori-teori dalam bimbingan konseling adalah 1. Teori trait and factor. A. Konsep pokok. Teori yang dipelopori oleh Williamson ini tergolong berpandangan kognitif yang rasional. Pendekatan yang digunakan berusaha menerangkan kesulitan-kesulitan apa saja yang sedang dihadapi klien dengan cara melakukan pendekatan secara logis rasional dalam pemecahan masalah-masalahnya. Teori ini biasa disebut sebagai teori directive counseling karena konselor diposisikan sebagai pihak yang paling aktif dalam membantu klien mengarahkan perilakunya kepada pemecahan kesulitannya. Jadi, konseling ini bisa diartikan sebagai konseling centered atau konseling yang berpusat pada konselor. B. Proses konseling. Terdapat 6 tahap pokok dalam teori konseling ini, yaitu 1. Tahap analisis, yaitu tahap di mana konselor mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan klien. Tujuan dari pengumpulan informasi diri dan latar belakang klien ini adalah untuk lebih mengenal pribadi klien agar lebih mudah dalam menyesuaikan diri. 2. Tahap sintesis. Tahap ini konselor mengatur dan merangkum data klien sehingga ditemukan kelemahan, kekuatan, bakat, dan kemampuan penyesuaian dirinya. 3. Tahap diagnosis, yaitu langkah menarik kesimpulan logis dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien. Terdapat 3 kegiatan, yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan sumber penyebab masalah atau etiologi, dan prognosis. 4. Tahap prognosis, yaitu upaya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi berdasarkan data yang diperoleh. 5. Tahap konseling, yaitu proses pemberian bantuan dengan cara dilakukan pengembangan alternatif pemecahan masalah, pengujian alternatif, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, teori yang berpusat pada klien. A. Konsep pokok. Menurut Rogers, konstruk inti konseling berpusat pada klien adalah konsep diri dan konsep menjadi diri atau perwujudan diri. Dikatakan bahwa konsep diri atau struktur diri dapat dipandang sebagai konfigurasi konsep yang terorganisasi tentang diri yang membawa kesadaran. Yang B. Proses konseling. Pendekatan yang berpusat pada klien menggunakan sedikit teknik akan tapi menekankan sikap konselor. Teknik dasar adalah mencakup, mendengar, dan menyimak secara aktif,
refleksi, klarifikasi, buying hair bagi klien. Teknik-teknik itu dilaksanakan dengan jalan wawancara, terapi permainan, dan terapi kelompok, baik langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, psikoanalisis terapi. 1. Pengertian psikoanalisis terapi. Terapi psikoanalisa merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara tokoh utama dan pendiri psikoanalisa ialah Sigmund Freud sebagai orang pertama yang mengemukakan konsep ketidaksadaran dalam kepribadian. Konsep psikoanalisa banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan konseling. 2. Konsep dasar psikoanalisis terapi. Teori kepribadian menurut Freud menyangkut 3 hal, yaitu struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Yang A, struktur kepribadian. Berikut aspek-aspek yang menjadi perhatiannya adalah ID, ego, dan superego. A. ID merupakan fungsi sebagai suatu sistem penyedia atau penyalur energi yang diperlukan oleh ego dan superego yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Yang B. Ego. Freud mengemukakan bahwa ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil dari hubungan dengan luar. Ego merupakan mempunyai proses dan menjalankan proses tersebut yang berhubungan dengan pemenuhan dan pemuasan kebutuhan sehingga dapat mengurangi ketegangan yang dialami oleh individu. Fungsi dasar dari ego adalah memelihara kelangsungan. Kelangsungan hidup individu. Yang C, superego. Menurut psikoanalisa, superego adalah suatu sistem kepribadian yang mengandung nilai dan aturan-aturan yang digunakan untuk menilai suatu hal yang menunjukkan pada suatu kebenaran dan kesalahan. Dengan kata lain, superego adalah hati nurani. Peranan super adalah sebagai sumber motivasi utama dan juga sebagai penyebab timbulnya pertentangan dalam diri. B. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terdiri dari cara bagaimana energi psikis itu didistribusikan serta digunakan oleh ID, ego, dan superego. Oleh karena itu, jumlah energi terbatas, maka terjadi semacam persaingan dalam menggunakan energi tersebut. C. Perkembangan kepribadian. Kepribadian berkembang sehubungan dengan 4 macam pokok sebagai sumber ketegangan, yaitu 1. Proses pertumbuhan fisiologi, kedewasaan, frustasi, konflik, dan ancaman. 3. Teknik konseling. Teknik konseling ada 5 teknik dasar dalam terapi psikoanalisa, yaitu asosiasi bebas. 2. Interpretasi atau penafsiran. 3. Analisis mimpi. 4. Analisis resistensi. 5. Analisis transferensi. Yang keempat adalah terapi Gestalt.
tentang pendekatan terapi Gestalt. Tokoh utama terapi Gestalt adalah Friedrich S. Frankfurt 1893 sampai 1970. Terapi ini dikembangkan oleh Friedrich Perls dalam bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Terapi Gestalt berfokus pada apa dan bagaimananya tingkah laku dan pengalaman di sini dan sekarang dengan memadukan atau mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tak diketahui. Yang B. Konsep dasar teori Gestalt. Konsep dasar pendekatan Gestalt adalah kesadaran dan sasaran utama Gestalt adalah pencapaian kesadaran. Menurut buku M.A. Subandi, Psikoterapi, halaman 96, kesadaran meliputi 1. Kesadaran akan efektif apabila didasarkan dan disemangati oleh kebutuhan yang ada saat ini yang dirasakan oleh individu. Yang kedua, kesadaran tidak komplit tanpa pengertian langsung tentang kenyataan suatu situasi dan bagaimana seorang berada di dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kesadaran itu selalu ada di sini dan saat ini. Kesadaran adalah hasil penginderaan, bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Yang C. Teknik dalam pendekatan Gestalt. Dalam ringkasan Gunanto atau pendekatan konseling 2012, prinsip bekerja teknik konseling Gestalt yaitu 1. Penekanan tanggung jawab klien. Konselor bersedia membantu klien tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Yang kedua, orientasi sekarang dan saat ini. Konselor tidak membangun kembali atau mengulang masa lalu atau motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Masa lalu hanya dalam kaitannya dengan keadaan sekarang. Yang ketiga, orientasi kesadaran. Konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Selanjutnya yang kelima dari teori-teori bimbingan konseling yaitu teori rasional emotif terapi atau RET. Yang pertama, pengertian rasional emotif terapi. Pelopor dan peletak dasar konseling ini adalah Albert Ellis. Beliau lahir pada tahun 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, dan dibesarkan di New York. 8 tahun setelah kelulusannya dari College, dia masuk matrikulasi program psikologi klinis di Tiger College, Columbia dari tahun 1947 sampai 1953. Dia mempraktekkan analisis klasik dan psikoterapi yang berorientasi pada analisis. Yang dimaksud dengan konseling RET atau yang lebih dikenal dengan rational emotive behavior therapy adalah konseling yang menekankan dan integrasi berdasarkan akal sehat. Yang B. Konsep dasar RET. Konsep dasar teori ini adalah bahwa pola berpikir manusia itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Demikian pula sebaliknya, emosi adalah pikiran yang dialihkan dan dipersangkakan atau sebagai suatu proses sikap dan kognitif yang intrinsik. Sedangkan pikiran-pikiran seorang dapat menjadi emosi seseorang dan merasakan sesuatu dalam situasi tertentu pikiran seseorang. Yang C. Teknik konseling. Beberapa teknik dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. 1. Teknik-teknik emotif. A. Asertif adaptif. B. Bermain peran. C. Imitasi. 2. Teknik-teknik behavioristik. Reinformation. Yang B. Social modeling. Yang ketiga, teknik-teknik kognitif. A. Homework assignment. B. Latihan
Assertive. Yang keenam adalah teori konseling behavioristik. Teori ini dikembangkan oleh Arnold Lazarus, lahir 1932. Behavior Therapy and Beyond merupakan salah satu buku dari buku-buku awal Lazarus yang membicarakan terapi behavioral kognitif yang secara berturut-turut menjadi pendekatannya yang sistematis dan komprehensif dengan sebutan multidimensional terapi atau terapi multisarana. Yang A. Pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik memiliki 3 karakteristik, yakni pemecahan masalah atau problem solving, pendekatan perubahan terfokus atau change focus approach untuk menghadapi klien, penghormatan terhadap nilai ilmiah, dan memiliki perhatian yang lebih terhadap proses kognitif alat untuk mengontrol dan memonitor tingkah laku mereka. Perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Konselor behavioral membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian utama dari para konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya. Yang B. Teknik konseling. 1. Pendekatan operant learning. Dalam pendekatan ini, hal yang terpenting adalah penguatan atau reinforcement yang dapat menghasilkan perilaku klien yang dikehendaki. 2. Metode unitative learning atau social modeling. Dalam metode ini diterapkan oleh konselor dengan merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. 3. Metode cognitive learning merupakan metode yang berupa pengajaran secara verbal, kontrak antara konselor dengan klien dan bermain peran. 4. Metode emotional learning diterapkan pada individu yang mengalami suatu kecemasan. Selanjutnya adalah implementasi teori-teori bimbingan konseling. 1. Implementasi teori trait and factor. Patton dan McMahon atau The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2002 memberikan salah satu contoh kerangka karir yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengembangan karir kepada siswa, serta menjelaskan tempat berbagai teori karir, atau yaitu sifat dan faktor perkembangan, pembelajaran sosial, dan lain-lain, dan hubungan mereka satu sama lain. Konselor didorong untuk belajar tentang kerangka karir orang lain atau teori lain dan untuk memanfaatkan ide-ide yang paling relevan dengan budaya mereka sendiri. Lebih jelas, Kit Jennifer M. 1996 menyebutkan bahwa kesesuaian bakat atau teori kesesuaian model ini berasal dari sifat dan faktor pilihan pekerjaan dan bimbingan. Mereka menekankan diagnosis dan penilaian, dan hasil yang diharapkan adalah rekomendasi kepada klien pada tindakan yang tepat. Praktisi kemungkinan akan menggunakan formulir dan
kuesioner sebelum selesai wawancara sebagai alat bantu untuk penilaian. Kadang-kadang hasil tes psikometri digunakan juga. Dua, implementasi teori proposal pada klien. Seseorang akan menghadapi persoalan jika di antara unsur-unsur dalam gambaran terhadap dirinya sendiri timbul konflik dan pertentangan, lebih-lebih antara siapa saya ini sebenarnya dan saya yang seharusnya menjadi orang yang bagaimana. Berbagai pengalaman hidup menyadarkan orang yang akan keadaan dirinya yang tidak selaras itu. Kalau keseluruhan pengalaman nyata itu sungguh diakui dan tidak disangkal. Berikut ini adalah contoh kasus yang bisa ditangani oleh pendekatan klien. Misalnya, seorang mahasiswa mengira bahwa dia sangat sayang pada adiknya yang perempuan, tetapi pada suatu saat dia mulai sadar akan tingkah lakunya bertentangan dengan pikiran itu, karena ternyata dia berkali-kali mengucapkan kata-kata yang sengit, penuh rasa iri kepada adiknya yang sudah mempunyai pacar. Padahal terhadap adik sendiri, seorang kakak tidak boleh bertindak begitu. Pengalaman yang nyata ini menunjukkan pada suatu pertentangan antara siapa saya ini sebenarnya dan seharusnya menjadi orang yang bagaimana. Bila mahasiswa mulai menyadari kesenjangan dan mengakui pertentangan itu, dia menghadapi keadaan dirinya sebagaimana adanya. Kesadaran yang masih samar-samar akan kesenjangan itu mengganjal dalam perasaan kurang tenang dan cemas, serta dalam evaluasi diri sebagai orang yang tidak pantas. Mahasiswa ini siap untuk menerima layanan konseling dan menjalani proses konseling untuk menutup jurang pemisah antara dua kutub di dalam dirinya sendiri, serta akhirnya menemukan dirinya kembali sebagai orang yang pantas. Person of growth. 3. Implementasi teori psikoanalisis. Psikoanalisis memfokuskan pada perilaku ketidaksadaran. Bolos merupakan salah satu bentuk perilaku yang tidak disadari oleh siswa. Siswa yang boros dipandang. Struktur kepribadian psikoanalisa terjadi karena adanya konflik antara ide, ego, dan superego. Ide yang bersifat tidak sadar dan selalu memuaskan naluri yang berdasarkan asas kesenangan, sedangkan superego mendorong pada nilai-nilai ideal di masyarakat yang dihasilkan oleh orang tua yang ideal dan menghalangi impuls ide siswa yang bolos. Dalam dirinya terjadi konflik antara ide dan superego. Ia mendorong siswa memuaskan kesenangannya dengan tidak masuk sekolah. Siswa tidak menyadari pentingnya sekolah sehingga dia hanya ingin memuaskan kesenangan. Sedangkan superego mendorong pada nilai-nilai ideal yang mengharuskan siswa untuk masuk sekolah. Konflik yang terjadi antara ide dan superego tersebut dijembati oleh ego. Ego mengatur dan mengendalikan antara ide dan superego. Apabila ego tidak dapat mengembalikan tindakan, maka terjadi kecemasan sebagai peringatan ada ancaman atau bahaya. Jika kecemasan tidak dapat diselesaikan secara langsung dan rasional, maka ego akan mengandalkan cara-cara yang tidak realistis. Prioritasi pada pertahanan ego. Tujuan konseling psikoanalisis dalam kasus bolos adalah menyadarkan siswa bahwa pola tersebut tidak baik. 3. Implementasi teori GLASS. Individu dipengaruhi oleh pikiran irasionalnya. Siswa yang melakukan bolos berpikiran bahwa lebih baik pada hari Senin tidak pergi ke sekolah karena ada mata pelajaran yang sangat tidak disukai, karena pelajarannya sangat sulit dan guru selalu memberi tugas yang sangat banyak. Siswa tersebut berpikir bahwa dia dapat masuk. 5. Implementasi teori rasional emotif terapi. Penerapan teori konseling rasional emotif ini sangat ideal apabila diterapkan di sekolah, terutama oleh guru, konselor, atau pembimbing yang berbawa contoh. Penerapan digunakan pada kasus berpikir mengenai hal-hal yang tidak rasional. Guru melalui bidang studi yang diajarkan kepada siswanya secara langsung bisa mengaitkan pola bimbing yang terpadu untuk mempengaruhinya untuk secara meninggalkan tindakan pikiran dan perasaan yang tidak rasional. Pendekatan ini pada menekankan pentingnya pemikiran sebagai dasar dari gangguan-gangguan pribadi. Sumbangan utamanya adalah penekanan pada keharusan praktek dan bertindak menuju perubahan tingkah laku masalah. 6. Implementasi teori behavioral. Siswa melakukan bolos bisa
terlatar belakangi oleh faktor lingkungan, misalnya teman, sebab bahaya, misalnya individu yang diajak teman-temannya untuk menonton di bioskop dan bolos sekolah karena ada film kesukaan individu tersebut. Individu tersebut memberikan sedikit kontrol kepada ajakan temannya tersebut, tapi ajakan teman individu sangat mempengaruhi sehingga menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Mudah-mudahan dari apa yang telah kami paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan membuka wawasan kita. Terakhir dari kami kelompok 3 ingin menyampaikan, ikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik di tahun ini, jaga kesehatan, tetap terapkan social distancing, physical distancing untuk menghindari penyebaran dari COVID-19. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat. Nantikan video dari kami selanjutnya. Kami sampaikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.